Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah di hari ini kita lanjut pembahasan isim-isim yang marfu di pembahasan mubtada. Di pembahasan mubtada. Di sini antum akan dikasih faedah yang lebih besar lagi tentang mubtada yang tidak disebutkan di kitab sebelumnya. Ini penting sekali karena kan di kaidah baca kitab, karena kasih antum kaidah dasar bahwa kalau ada ma'rifah nakiro berarti ini ma'rifah siapa? Mubtada kan? Terus nakironya ini khobar. Artinya dari kaidah dasar ini kadang kita sebagai pemula berarti namanya mubtada itu harus apa? Ma'rifah. Enggak, bisa nakiro. Kalau ada hal yang membolehkannya. Nah, ini yang dibahas di sini. Itu ada di kitab yang lebih tinggi. Tidak bisa kita kasih di dasar. Nah, ini sekarang. Kata beliau Al-Imam Al-Hattab rahimahullah. Wala yakunul mubtada'u nakiratan. Ini kaidah dasar. Tidak boleh ada mubtada nakiratan berupa nakiro. La yakunu, tidak akan ada al-mubtada nakiratan berupa nakiro. Paham kaidah dasar? Illa bimusawwigin, kecuali dengan musawwig. Musawwig ini yaitu bisa antum terjemahkan kecuali dengan sebab. Paham kan? Kecuali dengan sebab. Bisa juga diterjemahkan kecuali dengan musawwig, pembolehnya. Kan dari kata sago. Dari kata sago. Pembolehnya. Dan musawwig ini kalau dari sisi berkendara namanya SIM. Tahu namanya SIM? Kalau orang mau bawa motor harus punya SIM. Ini namanya musawwignya. Artinya kita bisa bilang tak boleh orang bawa motor kecuali ada musawwignya. Apa itu musawwignya? SIM-nya itu maksudnya kalau di berkendaraan. Dipahami nih? Itu untuk memudahkan. Nah, sekarang yang kita mau paham itu apa saja musawwignya. Hal yang membolehkan mubtada nakiro. Hal yang membolehkan mubtada berupa apa? Nakiro. Kata beliau wal musawwigatu katsiratun. Sebab-sebab itu banyak. Pemboleh itu banyak. Minha diantaranya. Ini antum harus paham ini yang belum kasih ini. Di antara hal yang membolehkan mubtada nakiro. Jadi kalau antum dapat ini mubtada. Kok nakiro? Boleh kalau ada ini sebab. Minha diantaranya ayyataqaddama ala nakiro. Mendahului nakiro itu nafyun au istifham. Penafian atau istifham. Makanya di sebelumnya kan ada contoh. Ako imun zaidun. Ako imun az-zaidani. Kemarin Abu Sulaiman contohkan. Ko imun az-zaidani. Kan tidak bisa. Tapi sengaja saya biarkan karena belum disampaikan. Jadi harus boleh nakiro. Kalau diawali oleh apa? Penafian. Atau istifham. Boleh mubtada nakiro kalau ada kata tanya di depannya. Kalau ada penafian di depannya. Paham gak ini? Ketentuan ini? Ini Masya Allah. Nah contoh. Ma rojulun qaimun. Di awal penafian. Ma rojulun qaimun. Ma nafi. Rojulun mubtada. Qaimun khobar. Kenapa rojulun bisa mubtada padahal di nakiro? Jawabannya kalau di awal oleh siapa? Penafian. Wahal rojulun jalisun. Ini rojulun mubtada. Paham kan? Kenapa bisa mubtada? Nah dia nakiro. Diawali oleh istifham. Mudah sekali kan? Mudah. Wa qaulihi ta'ala dan firman Allah Ta'ala. Ini contoh di Quran. A'ilahun ma'allah. Lihat. A'ilahun ma'allah. Ilahun mubtada. Nakiro. Boleh karena ada A. Huruf hamzah. Istifham. Jelas ini? Dibolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, minha. Di antara sebabnya.
Musawwiknya yang membolehkan dia datang berupa nakiro. Antakuna mausufatan. Dia disifati. Ada naatnya. Dia memang nakiro tapi telah disifati. Telah disifati. Ada naatnya. Misal. Kata beliau. Nah contoh. Wala abdun mu'minun khairun. Lihat itu abdun. Dia irobnya mubtada. Mu'minun. Apa irobnya mu'minun? Naat. Khairun. Khobar. Apa yang membolehkan abdun mubtada padahal dia nakiro? Jawabannya apa? Karena ada naatnya. Karena ada apa? Naatnya. Jelas kan? Jadi tidak menyapa mubtada nakiro. Yang penting ada naat. Yang penting ada apa? Naat. Dipahami ini? Sapri? Ini antum harus paham ini yang di luar daripada kebiasaannya. Kan kebiasaannya mubtada ma'rifah. Nah, kalau di luar dari kebiasaan begini ini harus antum pahami. Iya. Supaya nanti tidak bingung. Terus wa minha di antara hal yang membolehkan dia mubtada berupa nakiro antakuna mudofatan. Dia sebagai mudof. Tapi ingat mudofnya kepada nakiro ya. Karena kalau kepada ma'rifah maka jadinya kan ma'rifah berarti hukum asal ya kan. Ini mudof kepada apa? Nakiro. Dia mudof kepada nakiro. Jadi tadi dia sifati, kalau sini dia mudof. Lihat. Khomsu solawatin katabahunallah. Khomsu. Apa irobnya khomsu? Antum bilang apa? Mubtada. Nakiro. Kenapa bisa nakiro mubtada? Kan dia di sini apa? Mudof. Solawatin mudofun ilai. Itu izin kedua. Paham ini? Itu izin berapa? Ketiga. Pertama diawali oleh istifham atau nafi. Kedua dia disifati. Ketiga dia diidofakan. Dia mudof. Setelahnya ada mudof nilai berupa nakiro. Lihat solawatin. Wa minha. Di antaranya juga dan ini yang terakhir. Ini yang terakhir dari musawwiknya. Dari yang membolehkannya. Ayyakunal khobar dorpan au jaron wa majrur. Ini sering sekali kita dapat. Ayyakunal khobaro. Khobarnya itu berupa dorpan. Kalau khobarnya berupa dorob. Tahu dorob ya? Maf'ulun fi. Au jaron wa majruron. Atau jer dan majrur. Muqaddimain ala nakiro. Yang dikedepankan pada nakiro itu. Jadi namanya ada jer majrur. Sering di depan kan? Jer majrur di depan, baru setelahnya adalah mubtada mu'akhir. Itu selalu itu mubtada mu'akhir nakiro. Paham ini? Nanti antum lihat dibaca kitab. Selama ini anak tidak singgung karena memang kita belum pelajari. Dipahami ini? Karena antum harus maklumi bersama ya hal yang nanti murid antum belum belajar, jangan coba-coba kasih tahu. Paham kan? Itu akan merepotkan antum sendiri untuk menjelaskannya. Dipahami? Jadi kita sebelumnya cuma bilang ini mubtada mu'akhir. Tidak pernah saya bilang ini nakiro boleh di sini karena ada jar majrur di depan. Tapi nanti bisa sudah dijelaskan. Paham kan? Jadi kalau ada dhorob atau jar majrur biasanya nakiro itu setelahnya berupa mubtada. Misalnya indaka rajul fil baiti imro'ah. Paham ini? Ada dhorob atau jar majrur di depan. Boleh mubtadanya nakiro. Boleh mubtadanya nakiro. Bahkan kata mereka di situ wajib jar majrur dikedepankan. Nanti antum akan tahu sebabnya. Nah contoh indaka rajulun. Lihat. Indaka rajulun. Apa irobnya rajulun? Mubtada mu'akhir. Kenapa boleh di sini nakiro? Boleh di sini. Kenapa? Karena khobarnya berupa dhorob dan jar majrur. Di sini berupa dhorob muqaddam. Berupa dhorob yang dikedepankan. Demikian pula fid dari imro'atun sama. Wa nahu qoulihi ta'ala. Dan ini bahasa fasih ya. Ini bahasa fasih. Karena ada di Quran. Contoh firman Allah Ta'ala. Waladaina mazidun. Perhatikan itu irobnya mazidun. Apa irobnya mazidun? Mubtada mu'akhir. Nakiro boleh karena dia diawali oleh dhorob ladaina di sisi kami. Paham kan? Itu dhorob. Itu dhorob.
Wa ala itu contoh dorob, jar majrur. Wa ala abasarihim gisyawatun. Lihat itu, gisyawatun. Sebagai apa itu gisyawatun? Mubtada, muakhor. Jelas ya? Selesai masalah ini. Masya Allah. Iya. Berikutnya lagi. Yang luar biasa lagi setelahnya. Ini pembahasan terakhir untuk mubtada. Karena setelah itu kita akan masuk ke khobar. Wa qad yakunul mubtada'u masdaron muawwalan min an wal fi'il. Masya Allah. Kadang mubtada itu berupa masdar yang diubah dari an bersama fi'il. Saya ulangi. Kadang masdar itu berupa, kadang mubtada itu berupa masdar. Ingat ini aneh ini. Jadi ada mubtada berupa masdar. Ya kalau di awal mau di apa? Kalau ada mubtada berupa masdar yang ditakwil dari an bersama fiilnya. Yang ditakwil dari an bersama fiilnya. Nah contoh. Antasumu khairul lakum. Perhatikan itu contoh. Ya. Perhatikan ini. Khairun ini khobar. Ini adalah apa? Khobar. Makanya dia marfu. Makanya dia apa? Marfu. Padahal dia setelah fi'il. Antasumu khairun. Ini khairun sebagai apa? Khobar. Pertanyaan kita mana mubtada itu masalahnya. Karena sebelumnya adalah antasumu. Kan begitu? Sebelumnya adalah apa? Antasumu. Dipahami nih? Nah, ini kan an. Apa irobnya an? Harfu masdarin wa nasbin wastikbal. Kan begitu kan? Dia huruf yang bisa mengubah setelahnya menjadi masdar. Kan begitu? Dan menasab. Makanya ini tasumuman mansub. Alamat nasabnya apa? Hatpun nun. Kan begitu? Ini fi'il ini kalau masuk an maka bisa diubah ke masdar. Tinggal untuk tasrif. Soma, yasumu, siam atau saum. Dua masdarnya soma. Soma berarti harus antum tahu masdar ya. Tahu masdar pecahannya. Soma bisa dua masdarnya. Bisa antum bilang siam, bisa antum bilang saum. Saum. Ya. Ini an bersama fi'il ini bisa diubah ke sini. Bisa diubah ke sini. Berarti antum bisa bilang saum atau siam. Kan begitu. Saum. Terus tasumu. Kan kalian. Kan kalau bersama dengan fi'il begini wau. Wau kan? Kalian. Kalau bersama dengan isim. Kalian kalau bersama dengan isim. Kum. Tambahkan di sini kum. Jadinya apa? Saumukum, siamukum marfu. Siamukum, saumukum khairun. Jadi inilah mubtada'nya. Yang diubah dari an bersama fi'il. Jadi an bersama fi'il bisa diubah ke masdar. Ketika dia jadi masdar maka dia jadi mubtada. Maka dia jadi apa? Mubtada. Paham Sapri? Saudara? Nah, antasumu. Itu bukan tasumu. Tasumu fi'il. Harus antasumu. Kenapa harus antasumu? Karena an bersama fi'il bisa diubah ke sini. Menjadi masdar. Sudah? Yakin? Siapa lagi? Rizky? Bukan? Fadil? Yakin saudara? Yakin? Yakin betul. Dan nanti tidak harus kum ya. Tidak harus kum. Tidak harus apa? Kum. Tidak bisa.
Yang lain tergantung, ini kan kebetulan, ini kebetulan tasumu. Wawunya kalian kan. Kalau bersama fi'il kan waw. Kalau isim kan tidak bisa waw lagi. Berarti kita ganti domirnya dari waw menjadi kum. Dari waw menjadi kum. Ini terakhir. Lihat takdirnya. Saumukum khairun lakum. Paham takdirnya itu? Kata saum dari kata soma. Soma yasumu saum. Soma yasumu siam. Paham ya? Suhail? Berarti ini tasrif. Koedahnya ada di masdar. Ada di koedah masdar. Abu Dar? Contoh? Yang lain. An yadribu Abu Dar khairun lakum. Abu Dar memukul lebih baik bagi kalian. Nah, apa irobnya nih khairun? Apa? Khobar. Mana mubtadanya? An yadriba. Nah, an yadriba. Itu bisa diubah menjadi apa? Masdar. Tinggal antum cari apa masdarnya yadrib. Doroba yadribu dorb. Berarti antum tinggal bilang di sini dorbe. Dorbe. Kan begitu. Sekarang saya tidak pakai domir. Sekarang saya pakai Abu Dar. Abu Dar kan fa'il di situ. Nah, di sini jadi Abu Dar di sini. Kalau setelah fi'il dia jadi fa'il. Kalau setelah isim jadi apa? Jadi mudhofun ilai. Dibilang dorbu abi dar khairun lakum. Nah, pukulannya Abu Dar lebih baik bagi kalian daripada pukulannya Sapri. Paham ini Abu Dar? Enggak usah, kalau enggak mau gitu. Kan antum enggak mau. Hapus. Kan harus lakum, bisa li Ahmad, li Sapri. Anda kan bisa bilang, an yadriba Abu Dar khairun li Sapri. Selesai masalah. Abu Dar memukul lebih baik bagi Sapri. Kan harus lakum. Kan Abu Dar bilang, ini lakum harus ada. Tidak. Boleh diganti dengan Sapri. Dia tidak mau katanya khair. Tidak mau katanya khair. Sudah, saya ganti dengan syar. Syarun. Kalau tidak mau baik ya buruk saja. Ayat ribu Abu Dar, syarun di Sapri. Nah, Abu Dar memukul, itu jelek sekali bagi Sapri. Itu adalah jelek bagi Sapri. Sudah, mau apa lagi? Ganti lagi syar. Yang mau kita paham bukan yang ini. Ini kan jelas khobar. Sekarang ini kita cari mubtadanya mana. Oh ternyata itu mubtada bisa dari an bersama fi'il. Itu yang kita mau. Itu mubtada bisa dari an bersama fi'il. Kalau antum ditanya kenapa bisa dari an bersama fi'il? Karena an bersama fi'il bisa diubah ke masdar. Bisa jadi mubtada. Hah? Ada lagi? Aman kayaknya. Ya karena hanya Abu Dar yang gelisah-gelisah sedikit. Abu Dar? Aman ini? Selesai mi? Sapri?
Yakin? Selesai mubtada. Habis, sudah lengkap ini mubtada pembahasannya. Pembahasan mubtada sudah lengkap. Jadi antum kalau mau tahu mubtada itulah pembahasan intinya. Yang kita ambil itu. Sekarang kita masuk di khobar. Wal khobar. Khobar. Huwal juz'ul ladhi tatimmu bihil fa'idatu ma'a mubtada. Khobar dia adalah al-juz, bagian. Bagian. Alladhi yang tatimmu bihil fa'idah. Yang faedah itu sempurna, tatimmu. Tatimmu bihil faedah, faedah tatimmu sempurna bih dengannya. Ma'al mubtada, bersama mubtada. Jadi itu khobar yang menyempurnakan faedahnya mubtada. Yang menyempurnakan faedahnya apa? Mubtada. Wah kisman, ini masih biasa. Dia terbagi dua. Mufradun wa ghairu mufrad. Ada khobar mufrad dan ada khobar ghair mufrad. Ini alhamdulillah dari kitab dasar. Dari kitab dasar. Ada khobar mufrad, ada khobar ghair mufrad. Fal mufradun nah. Maka khobar mufrad contohnya Zaidun qaimun. Wa zaidani qaiman. Wa zaiduna qaimun. Wa zaidun akhu. Ya jelas kan? Ini khobar mufrad. Karena bukan jumlah, bukan syibhul jumlah. Kan antum sudah tahu kan khobar mufrad di buku dasar 2 kali. Wa ghairu mufrad. Sementara ghairu mufrad. Imma jumlatun ismiyah. Terkadang berupa jumlah apa? Ismiyah. Kita katakan jumlah ismiyah. Kalau kata pertama dari khobar itu adalah isim. Nah contoh Zaidun jariyatuhu dahibatun. Mana khobar? Mana khobarnya Zaidun? Jariyatuhu dahibatun. Paham kan? Wa qouli ta'ala dan firman Allah Ta'ala walibasut taqwa. Dalika khairun. Libasu mubtada. Wahu mudhaf. At-taqwa mudhafun ilai. Dalika mubtada. Khairun khobar. Paham kan? Berarti mana khobarnya libasu? Dalika khairun. Qul. Katakanlah. Huwallahu ahadun. Huwa mubtada. Allah mubtada lagi. Ahadun khobar dari Allah. Mana khobar dari huwa? Allahu ahad. Jelas kan? Itu khobar dari huwa. Mudah. Wa imma jumlatun fi'liyah. Dan terkadang berupa jumlah fi'liyah. Terkadang berupa jumlah fi'liyah. Nah contoh. Zaidun qoma abuhu. Mana mubtada'nya Abu Zakaria? Zaidun. Khobarnya? Qoma abu. Berupa jumlah apa ini? Kenapa bisa fi'liyah ini? Pertamanya fi'il. Wa qouli ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Lihat. Rabbuka mubtada. Yakhluqu ma yasha khobarnya. Berupa jumlah fi'liyah. Mudah sekali. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Mudah sekali. Allah mubtada. Setelahnya khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Allahu yatawaffal anfusa. Allah mubtada. Yatawaffal anfus khobar. Paham ya? Wa imma syibhul jumlah. Dan terkadang khobar itu berupa syibhul jumlah. Ini biasa. Biasa ini masih seperti di kitab dasar. Wa huwa syai'an dia namanya syibhul jumlah pada khobar itu 2. Ada 2 saja. Ya beda kalau syibhul jumlah pada mausul. Kan begitu? Dia ada 3 kan? Dorob, jar majrur sama apa? Isim fa'il atau isim maf'ul. Khusus yang bermausulnya al. Kalau di sini tetap kembali 2 lagi. Dorob dan jar majrur. Fadorob nah. Dorob contoh. Zaidun indaka. Wassafaru godan. Wa qawlihi ta'ala ar-rakbu asfala minkum. Wal jar majrur. Nah Zaidun fid dari. Wa qawlihi ta'ala alhamdulillahi. Jar majrur itu. Kemudian beliau berkata, wa yata'allaqu ad-dzarfu wal jar wal majrur idza waqa'a khabaron bimahdhufin wujuban taqdiruhu kainun aw mustaqirrun. Ini penting sekali. Wa yata'allaqu ad-dzarf wal jar majrur dan jar majrur yata'allaq terikat, terikat. Idza waqa'a jika keduanya terletak khobaron sebagai khobar bimahdufin wujuban. Dengan sesuatu yang dihilangkan secara apa? Wajib. Yang mana sebenarnya yang hilang inilah sebagai khobarnya. Paham ini?
Yang hilang inilah sebagai apa? Khobarnya. Takdirnya adalah kainun atau apa? Mustakirun. Paham gak ini? Jadi ketika antum katakan as-safaru godan, as-safaru kainun godan. Jadi yang menjadi khobar itu sebenarnya itu yang hilang. Cuman ketika ada dhorob dan jar majrur wajib dihilangkan. Sama ketika di mausul. Iya kan? Ketika dhorob dan jar majrur menjadi silatul mausul, maka wajib terikat dengan sesuatu yang dihilangkan secara wajib. Yang mana itulah silatul mausulnya. Sama juga dengan di sini. Ketika dhorob menjadi khobar, ketika jar majrur menjadi khobar, wajib terikat dengan sesuatu yang dihilangkan. Yang pada hakikatnya itulah khobarnya. Makanya antum baca kainun, antum baca mustakirun. Paham gak ini? Paham kenapa antum baca itu? Umair? Yakin saudara? Seyakin-yakinnya? Jangan bohong? Itu dia. Selesai. Sekarang muncul tambahannya sekarang. Kalau itu biasa. Itu sudah di kitab dasar. Lebih jauh lagi kata beliau. Wala yukhbaru. Kan gini. Iya. Sebelum kita masuk. Itu kata yang menjadi mubtada. Kata yang menjadi mubtada itu ada dua bentuk. Secara umum. Ada zat. Ada makna. Tahu zat yang memiliki zat. Dan ada makna. Hanya makna. Contoh zat itu misalnya Zaid antum bilang. Zaid. Itu zat namanya. Contoh makna misalnya antum katakan safar, as-safar. Safar zat atau makna? Istilahnya ahli kalam, filsafat. Kalau zat namanya jauhar. Kalau makna namanya art. Istilahnya mereka. Tapi kita tidak pakai itu. Kita pakai ini saja. Zat, makna. Tahu zat? Zat itu yang memiliki zat. Kemudian makna yang tidak berzat. Antum bisa perhatikan ini contoh. Contoh zat Zaid. Paham kan? Contoh makna apa? Safar. Paham? Jelas kan? Jelas dulu itu? Kemudian itu kan khobar. Khobar kan bisa berupa dhorof. Betul enggak? Khobar kan bisa berupa apa? Bisa berupa apa? Dhorof. Dhorof kan ada dua kan? Dhorof kan ada berapa? Dua. Apa itu? Makan dan ada zaman. Kan begitu? Paham? Apakah dhorof mutlak bisa mengobarkan mubtada? Zat sama makna? Ini yang boleh akan katakan sama antum. Ini yang boleh akan kasih tahu antum sebentar. Iya. Paham ini dulu? Paham dulu ini? Jadi namanya mubtada bisa berupa zat, bisa berupa apa? Makna. Paham itu zat Sapri? Yang ada zatnya, yang bisa disentuh. Itu cirinya zat. Yang bisa dipegang. Paham Laude? Kalau makna yang tidak bisa disentuh. Ini safar. Bisa nggak antum sentuh? Isa sudah pegang safarnya. Paham kan? Tidak bisa. Paham kan? Sementara dhorob, ada dhorob makan, ada dhorob apa? Zaman. Perhatikan pernyataan penulis, penting sekali. Supaya antum tidak sembarang buat kalimat. Dan ini cara menyusunnya. Wala yukhbaru bidhorfiz zaman anidzat. Subhanallah. Tidak boleh dikhobarkan dengan dhorf zaman tentang zat. Ini kan dhorf toh. Antum bilang begini. Zaid, indak. Zaid, indak. Boleh enggak? Zaid di sisimu. Lihat dulu. Dhorof apa ini? Indak. Makan atau zaman? Makan atau zaman? Indak. Makan. Berarti boleh. Boleh antum bilang Zaidun indak. Zaidun amamak. Zaidun kolpak. Zaidun faukok. Pokoknya kalau makan boleh.
Tapi kalau zaman tidak boleh mengabarkan zat. Tidak bisa itu antum katakan Zaid yaumal khomis. Apa maksudnya? Zaid, apa? Zaid yauma al khomis. Zaid hari Kamis. Dalam artian ini yaumal khomis sebagai khobar. Tidak boleh. Tidak boleh zat dikhobarkan tentang apa? Dorpul zaman. Kalau mau antum khobarkan dorpul zaman harus makna. Antum bisa as-safaru yaumal khomis. Safar pada hari Kamis. Bisa? Bisa? Bisa ini? Nah, itu dia. Mantap. Kata beliau wala yukhbaru bidorfiz zaman anidzat. Tidak boleh mengkhabarkan dengan dorf zaman tentang zat. Tentang zat. Faliqol Zaidun al-yaum. Tidak boleh. Tidak boleh dikatakan Zaid pada hari ini. Zaid pada hari ini. Kan tidak sempurna juga. Innama yukhbaru bihi anil ma'ani. Sesungguhnya dia tiada lain. Dikhabarkan dengannya. Itu dengan dorf zaman. Anil ma'ani tentang makna. Tahu tadi ma'ani kan? Ma'ani jama dari makna. Tentang makna. Nah contoh as-saumul yaum. Boleh? Puasa pada hari ini. Puasa zat atau makna? Puasa zat atau makna? Cirinya coba pegang. Coba pegang itu puasa. Bisa enggak? Tuh kan enggak bisa dipegang puasa. Paham? Kalau enggak bisa dipegang berarti makna. Paham kan? Boleh as-saumul yauma was-safaru godan. Boleh. Terus tapi ada masalah. Gimana ini ucapan orang Arab? Al-lailata al-hilalu. Kan al-hilalu mubtada mu'akhor. Al-lailata itu dorob. Hilal. Zat atau makna? Pertanyaan saya. Hilal. Zat atau makna? Tahu hilal toh? Tahu hilal? Itu bulan sabit. Bulan yang awal muncul itu namanya apa? Hilal. Zat atau makna? Ini hilal. Zat atau makna? Bisa nggak dipegang itu hilal? Bisa tuh. Masa nggak bisa? Coba antum ke sana. Pas antum bisa pegang. Dia bilang nggak bisa dipegang hilal. Tuh. Bisa dipegang itu hilal? Dia bilang nggak bisa karena nggak dapat di atas langit. Itu kan karena tidak dapat. Tapi coba didekatkan ke antum. Tuh, bisa nggak dipegang itu hilal? Bisa. Berarti zat atau makna? Zat. Gimana ini? Dikabarkan dengan Laila. Laila. Zaman au makan. Sudah kita urus hilal kan? Hilal sudah. Hilal zat. Sekarang. Al-Laila. Laila. Zaman au makan. Gimana ini? Apa masalah ini? Antum dikasih masalah ini. Kata beliau mu'awwal. Ini sebenarnya mu'awwal. Dita'wil. Kalimatnya enggak seperti itu. Ini asalnya kalimatnya. Asal kalimatnya al-hilalu. Ya. Al-hilalu. Tulu'u al-lailati. Terlalu pendek di sini. Kita buat seperti tadi al-lailata. Al-lailata dulu. Al-hilalu. Al-hilalu. Jadi ini al-hilalu mubtada muakhir kan? Al-lailata adalah dhorof muqaddam kan begitu. Kata mereka ini ta'wil. Asalnya bukan seperti itu. Karena kalau seperti itu menyalahi kaidah. Maka di sini dita'wil. Ada mudhof yang dihilangkan. Asalnya adalah tulu'u al-lailati. Bisa begitu takdirnya. Bisa juga dan ini yang paling cocok. Tulu'u al-hilali al-lailata. Al-lailata. Mereka bilang tulu'ul lailah. Terbit malam ini hilal. Paham gak ini?
Cuman contoh yang seperti ini, takwil yang di sini adalah bisa juga tapi tidak fasih. Tidak fasih mudhof kepada al-lailah. Mudhof kepada apa? Dhorof. Yang fasih itu mudhof kepada zat. Baru dhorof. Jadi yang paling sahih ini. Tulu'ul hilali al-lailata. Sekarang ketika saya bilang pada malam ini terbit hilal. Terbit hilal. Sekarang al-laila khobarnya siapa? Khobarnya hilal atau khobarnya tulu? Sengaja saya letakkan di bawah supaya tinggal tunjuk. Ini al-laila. Khobarnya hilal atau khobarnya tulu? Pertanyaannya mana mubtada kalau kalimatnya begini? Tulu'u atau hilali? Tentukan dulu mubtadanya. Mana mubtadanya? Tulu'u. Kan begitu? Karena dia yang marfu. Sekarang berarti ini hilal khobarnya siapa? Ya khobarnya mubtada. Yang mana mubtadanya tadi? Tulu. Berarti al-laila atau khobarnya? Khobarnya siapa? Tulu. Sekarang tulu. Zat atau makna? Itu yang kita mau sekarang. Ini tulu, terbit. Kalau hilal zat. Tapi terbit. Zat atau makna? Terbit. Zat atau makna? Makna. Cocok nggak berarti? Cocok. Cuman mereka hilangkan tuluknya untuk meringkas kata kalimat. Langsung dia bilang al-lailah al-hilal. Malam ini hilal. Maksudnya malam ini terbit hilal. Kan begitu takdirnya kan, malam ini terbit hilal. Jadi ini ditakwil, ada penghilangan, ada penghilangan. Jadi kalau ada yang menyelisih kaidah itu namanya ditakwil. Ada sesuatu yang dihilangkan. Ada sesuatu yang dihilangkan. Paham Ahmad? Tidak. Itu kan tidak pasti. Kita cari yang di bawah saudara. Al-lailata tetap dhorof. Toh? Khobar berupa dhorof. Kan ini tadi saya tulis itu bentuk ta'wil itu. Bentuk ubah mereka ada yang mengatakan tulu'ul lailati al-hilalu. Ada yang mengatakan tulu'ul hilali al-lailata. Paham? Bentuk kedua itu yang bagus. Itu susunan bakunya. Supaya al-lailata tetap jadi khobar. Paham kan? Berupa dhorof. Sementara al-hilal mudhofun ilai dari sesuatu yang dihilangkan. Ketika hilang mudhofnya maka seakan-akan dia mubtada. Sudah? Selesai. Berikutnya lagi. Ini yang biasa kita sebutkan juga. Wa yajuzu ta'addudul khobar. Khobar boleh berbilang. Khobar boleh ta'addud. Nah ini Masya Allah ini khobar. Khobar kata Syekh. Wa yajuzu ta'addudul khobar. Khobar boleh ta'addud. Paham ini? Khobar. Boleh ta'addud. Maksudnya apa ini boleh ta'addud Fadil? Dan sampai dia sudah tulis situ khobar boleh ta'addud. Maksudnya menikah 2, 3, 4, 5. Apa maksudnya ta'addud saudara? Salam, sudah salah itu. Kalau dikedepankan takodum. Ini ta'addud. Tahu di ta'addud? Oh masih anak muda jadi tidak tahu ta'addud. Iya, ta'addud itu berbilang. Boleh lebih dari satu itu maksudnya. Paham? Abu Sulaiman. Toh ini kan masih anak muda semua jadi tidak tahu kalau bilang ta'addud. Iya masih anak muda. Nah, khobar boleh ta'addud. Artinya apa? Khobar boleh berbilang. Boleh lebih dari satu. Paham Umair? Menghayal dia. Khobarnya bisa ta'addud apalagi manusia. Khobar boleh ta'addud, boleh berbilang. Contoh, nah Zaidun katibun syair. Jadi antum bilang katibun khobar awal, syairun khobar tani. Paham ini? Jadi khobar boleh banyak.
Wa qouli ta'ala dan firman Allah Ta'ala. Wa huwal ghafurul wadudu dzul arsyil majidu fa'alun lima yuridu. Lihat. Huwa mubtada. Huwa ba? Mubtada. Al-ghafuru khobar awal. Al-wadudu khobar tsani. Dzul arsy khobar tsalits. Al-majidu khobar rabi. Fa'alun khobar khamis. Tuh, lihat. 5 khobarnya. Paham ini kan? Jadi kesimpulannya di sini mudah sekali. Khobar boleh berbilang. Masalah berikutnya lagi. Wa qad yataqaddam 'alal mubtada. Kadang khobar itu mendahului mubtada. Berarti susunannya sekarang khobar baru mubtada. Dan bentuknya 2. Nah, jawazan pertama hukumnya boleh. Contoh fiddari Zaidun. Boleh antum bilang Zaidun fiddari. Boleh juga antum bilang apa? Fiddari Zaidun. Paham kan? Jelas ini? Ini hukumnya boleh. Artinya boleh. Terus kedua. Wawujuban. Tempat kedua. Wajib. Khobarnya dikedepankan. Wajib. Khobarnya dikedepankan. Kapan? Ya. Khobar itu wajib dikedepankan. Lihat dulu contohnya. Aina Zaidun. Jadi aina ini khobar. Zaidun ini mubtada muakhar. Kenapa wajib di sini? Dimaklumi isim istifham. Kalau sudah lewat kan maf'ulun bi kan? Kalau maf'ulun bi berupa isim istifham wajib di depan. Sama juga kalau dia khobar. Kalau dia sebagai khobar wajib di depan. Wajib dikedepankan. Paham kan? Tempat kedua yang belum contohkan. Innama indaka Zaidun. Innama indaka Zaidun. Sungguh tiada lain di sisimu hanya Zaid. Kalau antum mau mengkhususkan. Kalau ini wajib dikedepankan yang dikhususkan. Nah, ketika antum bilang begini. Kalau antum bilang begini. Innama Zaidun indak. Zaid di sisimu. Kan begitu kan? Zaid indak. Zaid di sisimu. Bisa saja ada juga Abu Hanif, ada juga Abu Dar, ada juga Sapri, kan begitu. Tapi kalau antum bilang innama indaka Zaid. Apa maknanya? Di sisimu hanya Zaid. Antum lihat kan di pembahasan Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Apa artinya? Apa artinya? Hanya kamu yang kami sembah. Dari mana kata hanya? Karena dikedepankan maf'ulun binya. Sama juga dengan di sini. Kalau dikedepankan, kalau antum ingin mengkhususkan, kedepankan. Balik susunannya. Paham ini? Jadi beda itu kalau antum bilang begini. Zaidun indak sama indaka Zaid. Beda itu? Beda. Kalau antum bilang Zaidun indak, Zaid di sisimu saja. Bisa ada yang lain. Tapi kalau bilang indaka Zaid, di sisimu hanya Zaid. Paham ini? Ada kata apa? Hanya. Kata mereka, kalau antum ingin batasi. Makanya nanti itu kedepankan, diakhirkan itu tidak sembarang. Pasti ada maksudnya. Kalau dalam Al-Quran itu nanti ada kaidah dalam usul tafsir. Ada kaidah dalam usul tafsir. Ini tempat kedua. Jika antum ingin khususkan. Tempat ketiga. Wa qouli ta'ala dan firman Allah Ta'ala am ala qulubin aqfaluha. Ini sama dengan kaidah di maf'ulun bi. Kalau pada mubtada ada domir yang kembali kepada sebelumnya. Paham ini? Lihat. Aqfaluha. Ada domir yang kembali kemana? Ke kulubin. Kalau antum balik. Am aqfaluha ala kulubin. Domir akan kembali kemana? Kalau antum bilang begitu. Am aqfaluha ala kulubin. Pada selain Quran. Domir akan kembali kemana? Ke setelahnya. Sementara domir itu wajib kembali kepada sebelumnya. Maka wajib di sini antum balik susunannya. Am ala kulubin aqfaluha. Supaya haknya itu kembali kemana? Ke sebelumnya. Paham ini ya? Mirip dengan pembahasan maf'ulun bi. Jadinya ini semuanya. Semuanya mirip dengan pembahasan apa? Maf'ulun bi. Ini tempat kedua. Tempat ketiga.
Tempat keempat, wanah fid dari rojulun. Ini tempat terakhir. Wajib khobarnya dikedepankan, mubtadanya diakhirkan. Kalau mubtadanya nakiro. Kan musawik tuh. Kan tidak boleh dia nakiro di depan. Iya kan? Kecuali harus ada musawik. Di antara musawik itu, kalau jar majrur atau dorob dikedepankan, khobarnya, mubtadanya diakhirkan. Ini jadi di sini adalah kalau mubtadanya berupa nakiro. Kalau mubtadanya berupa nakiro, wajib diakhirkan. Saya ulangi, ini contoh ini, fid dari rojulun, mubtadanya berupa apa? Nakiro. Mubtadanya berupa nakiro, maka wajib diakhirkan. Tidak boleh antum kedepankan. Kecuali antum mau taruh istifham, boleh. Kalau antum bilang rojulun fidar, boleh. Tapi kalau tanpa istifham, tanpa nafi, paham kan? Tanpa mausuf, tanpa mudhof, kan begitu kan? Yang di musawik pelajaran kita tadi. Iya kan? Tidak boleh di depan. Wajib di akhir. Kalau tanpa itu. Kan tidak ada musawik lain kecuali di sini nakiro saja diakhirkan. Dipahami ini? Sudah? Yakin? Siapa tidak paham ini? Pengkhususan. Bisa juga. Yang penting antum mau khususkan. Nah, makanya kalau ada umumnya itu kalau mau dikhususkan, maka biasanya dia balik susunannya. Diawalkan, diakhirkan. Iya, itu tanda pengkhususannya. Jadi maksudnya Ramadan bertanya, apakah inna harus ada? Iya, itulah yang mengkhususkannya. Inna kalau masuk maka bermakna hanya. Itulah bilang pengkhususannya. Dan saudara, jadi pengkhususan itu ada alat. Ada alatnya. Di antaranya innama. Nanti siapa yang tahu niatnya antum? Kan gini saudara, kalau ketika antum keluar dari asal kan harus ada bukti yang menunjukkannya. Kalau antum bilang ada niat, nah mana saya tahu nih hatimu? Ya kan? Tuh, enggak boleh. Pokoknya gini. Nanti antum dapat kaidah di Alfiyah apalagi bait syairnya Ibnu Malik. In khifa lapsun yujtanab. Jika dikhawatirkan samar bagi orang, antum harus jauhi. Tidak boleh sengaja menyamarkan. Paham kan? Kalau antum jadi samar. Ini kan Yusuf bilang, gimana kalau saya niat saja? Tidak usah saya sebutkan itu alatnya. Orang nanti samar. Ini gimana ini Yusuf? Bisa saya orang bilang, salah ini kalimat. Kan tidak ada alatnya. Paham kan? Harus jauhi hal-hal yang membuat orang ragu. Sudah? Ada lagi? Ini pembahasan terakhir ini tadi. Wajib mubtada diakhirkan, khobar dikedepankan. Pertama kalau mubtadanya berupa isim istifham. Kedua kalau mau dikhususkan. Ketiga kalau pada mubtada ada domir yang kembali kepada khobar sebelumnya. Iya kan? Kalau pada mubtada ada domir yang kembali kepada lafaz khobar. Yang ketiga kalau mubtadanya berupa nakiro. Dan tidak ada musawik kecuali diakhirkan. Itu dia, alhamdulillah. Kita cukupkan dulu sedikit lagi tapi itu butuh kejelasan lagi, insya Allah.